Ya, shalom semua. Kok hari ini saya nggak datang, kok rame di situ kayaknya ya. Ya, melanjutkan tentang ucapan berbahagia dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Yang lalu kita sudah membahas bahwa orang yang berbahagia, nomor satu adalah orang itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan orang bukanlah menunjuk kepada tubuh kita, tetapi menunjuk kepada jiwa kita, manusia sejati kita. Dan yang lalu kita sudah bahas bahwa tubuh bisa mengalami kesenangan, sama seperti Derek Prince pernah katakan. Derek Prince berkata bahwa di tubuh kita mengalami yang namanya kesenangan, di jiwa kita mengalami kebahagiaan, di roh kita mengalami sukacita. Nah, buat saya kebahagiaan memang bukan bagiannya tubuh, kebahagiaan juga nggak pernah menunjuk kepada roh, tetapi kebahagiaan memang menunjukkan kepada kesejatian manusia. Dan yang lalu kita tutup dengan kalau tubuh kita beri makan waktu lapar, sudahkah jiwa kita beri makan ketika jiwa itu lapar? Kalau tubuh itu sakit perlu ke dokter untuk disembuhkan, maka ketika jiwa itu sakit, sudahkah kita menyembuhkan? Persoalannya adalah kita menganggap bahwa tubuh dan jiwa itu selalu sama, sehingga ketika kita punya masalah dengan jiwa kita coba memuaskan jiwa itu dengan keperluan jiwa, kebutuhan jiwa itu dengan memberi asupan kepada tubuh. Ketika jiwa saya lelah, kita coba beri liburan. Nah, liburan itu coba Anda menyenangkan tubuh, bukan untuk membahagiakan jiwa. Padahal jiwa yang butuh kebahagiaan, jiwa yang butuh istirahat. Tetapi Anda mencoba untuk menyenangkan tubuh. Makanya itu sebabnya pulang dari liburan, jiwa kembali lagi memberontak. Kenapa? Ya, sebab yang diberi makan adalah tubuh, yang diberi asupan adalah tubuh, sementara jiwa tidak pernah diberi asupan. Ketika tubuh itu jelek, Anda beri perhiasan yang indah untuk mempercantik tubuh. Tetapi ketika jiwa itu menjadi jelek, pernahkah kita berpikir untuk memberi perhiasan kepada jiwa kita? Dan ternyata Alkitab banyak bicara tentang bagaimana mengisi jiwa seseorang. Jadi ketika Yohanes 4, Tuhan Yesus berkata, makananku, dia tidak bicara soal makanan tubuh, tetapi sebenarnya dia bicara soal makanan jiwa. Ketika Petrus bicara soal perhiasan-perhiasan, Petrus tidak sementara bicara soal perhiasan tubuh, tetapi Petrus bicara soal perhiasan jiwa. Ketika Yohanes dalam Wahyu bicara tentang mempelai yang menjahit, menyiapkan baju pengantin, dia tidak menunjukkan pada baju pengantin tubuh, tetapi dia menunjukkan pada baju pengantin jiwa. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberi kebahagiaan, orang yang bisa mengisi jiwanya, orang yang bisa memenuhi jiwanya, orang yang bisa memberi istirahat kepada jiwanya, orang yang bisa menyembuhkan jiwanya dari penyakit. Dan ini harus menjadi perhatian penting. Yesus bukan berurusan dengan tubuh saja, tetapi Yesus memang benar-benar berurusan dengan manusia sejati, yaitu jiwa. Salah satu perumpamaan, salah satu hal yang saya suka dari Markus pasal 1, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, saya pernah dengar seorang pendeta berkhotbah, yang menarik adalah Alkitab berkata Yesus menjamah orang kusta tersebut. Markus pasal 1. Dan pendeta itu berkata yang menarik adalah kita sudah menemukan bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang kusta hanya dari jauh. Dia bisa mengatakan pada orang kusta sembuh, dan orang kusta itu bisa sembuh dari jauh. Ada peristiwa 10 orang kusta datang pada Yesus dan berkata, ucapkan saja perkataan dari jauh, maka kami percaya kami akan sembuh. Dan Yesus berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada para imam. Dan dalam perjalanan mereka sembuh. Yesus bisa menyembuhkan orang kusta dari jauh. Tapi sang pendeta kemudian berkata, yang menariknya adalah
Kesembuhan orang kusta pertama yang dicatat oleh Injil dalam pelayanan Yesus, justru dia tidak menyembuhkan orang kusta itu dari jauh, tetapi dia menjamah. Dan kata menjamah itu menurut sang pendeta bukan hanya sekedar menyentuh, tetapi memeluk. Kenapa Yesus harus memeluk orang kusta? Ya, dia kemudian menjelaskan sebab kebutuhan orang kusta nomor satu bukan hanya kebutuhan kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan orang kusta, kebutuhan orang kusta yang pertama adalah kebutuhan jiwa untuk disentuh. Sebab orang kusta adalah penyakit yang menghilangkan rasa. Orang kusta ketika dia mengalami sakit kusta, dia tidak lagi bisa merasa. Anda ambil pisau, Anda tusuk jari orang kusta, dia tidak merasa sakit. Jadi orang yang mencoba menghilangkan rasa sakit dalam kehidupannya sebenarnya adalah orang yang kusta dengan kehidupan. Sebab kusta itu adalah kehilangan rasa sakit. Rasa sakit adalah sesuatu yang coba kita hindari, betul. Tetapi kita lupa bahwa rasa sakit sebenarnya ada alarm dalam kehidupan manusia bahwa ada sesuatu yang salah. Lewat rasa sakitlah kita bisa berpaling kepada Tuhan. Lewat rasa sakitlah kita mengetahui bahwa kita ini butuh pertolongan. Dalam rasa sakitlah kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Rasa sakit menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup manusia. Manusia yang mencoba menghilangkan rasa sakit, dia pikir bahwa dia akan berbahagia. Itu adalah pemikiran yang sangat salah. Justru ketika kita mencoba menghilangkan rasa sakit sama sekali dalam kehidupan kita, kita sementara mengidap sebuah penyakit yang berbahaya. Kita butuh alarm untuk membangkitkan kita. Kita butuh alarm dalam jiwa kita untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kita butuh alarm dalam kehidupan kita untuk membuat kita tahu bahwa kita sudah jauh dari Sang Pencipta kita. Rasa sakit salah satu bentuk alarm yang membuat kita berpaling kepada Tuhan, mengetahui bahwa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus harus memeluk orang kusta, sebab kebutuhannya bukan hanya kebutuhan disembuhkan, kebutuhannya adalah kebutuhan dipeluk, kebutuhan untuk dicintai. Sebab di zaman itu ketika orang mengidap penyakit kusta, maka dia harus dibuang dari masyarakat. Dia harus dibuang dari keluarganya. Anda bisa bayangkan kalau orang kusta itu punya anak yang masih kecil. Dia ingin memeluk anaknya, tetapi dia tidak lagi bisa memeluk anaknya. Dia hanya bisa melihat dari jauh bagaimana anaknya bertumbuh menjadi besar. Dengan memedam kerinduan untuk memeluk sang anak, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Bagaimana seandainya orang kusta itu kemudian orang tuanya meninggal. Dia rindu untuk memeluk untuk terakhir kali jenazah sang ayah atau sang ibu yang meninggal. Paling tidak hanya untuk menyatakan ucapan terima kasihnya kepada orang tua yang sudah memelihara dia dari kecil. Tetapi dia tidak bisa. Dia ingin dipeluk tetapi dia tidak bisa memeluk. Seandainya pun dia bisa memeluk, dia tidak lagi bisa merasakan hangatnya sebuah pelukan. Sebab kusta menghilangkan rasa dari sebuah pelukan. Dia tidak lagi bisa merasakan hangatnya, nikmatnya, indahnya, mesranya sebuah pelukan. Dia tidak bisa. Itu sebabnya sang pendeta berkata Yesus perlu bukan hanya menyembuhkan tubuhnya yang kusta, tetapi Yesus perlu untuk memeluk, menyembuhkan jiwanya yang dingin hari itu. Bahkan sang pendeta berkata justru lewat pelukannya kepada sang orang kusta, lewat memenuhi apa yang ada dalam jiwa sang orang kusta, kesembuhan terhadap tubuhnya mulai terjadi. Itu yang saya suka. Anda harus mengerti bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan tubuh, tetapi kebutuhan manusia adalah kebutuhan jiwa. Nah, yang kedua menurut saya, bagaimana orang bisa berbahagia? Siapa para pemilik kebahagiaan itu? Nomor satu, yang berbahagia adalah orang, kata Yesus dalam ucapan bahagia. Tapi nomor dua, perhatikan, kesamaan dari ucapan bahagia, 8 atau 9 ucapan bahagia Yesus adalah, Yesus berkata, berbahagialah orang yang. Berbahagialah orang yang.
Nomor satu, kita bicara tentang berbahagialah orang. Dan kita membahas siapa orang itu. Tetapi nomor dua, kita harus melihat kata berbahagialah orang yang. Coba Anda daftar siapa saja yang disebut orang berbahagia oleh Yesus. Dan kalau Anda daftar, Anda bisa membagi ucapan berbahagia Yesus menjadi dua bagian besar. Bagian pertama, ucapan berbahagia Yesus menunjukkan kepada mereka yang tertindas. Menunjukkan kepada mereka yang hidup sebagai kaum papa dari sebuah sosial masyarakat. Bagian pertama Tuhan Yesus tentang ucapan berbahagia, 4 ucapan berbahagia pertama, dia tujukan kepada mereka yang miskin, mereka yang berduka, mereka yang lemah lembut, diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai mereka yang powerless, tidak punya kekuatan, kekuasaan dalam hidup ini, dan mereka yang lapar. Perhatikan 4 ucapan berbahagia pertama, bagian pertama dari ucapan berbahagia, menunjuk pada satu kondisi masyarakat yang tertindas, kondisi masyarakat yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang berduka, yang meneteskan air mata, mereka yang lemah lembut berarti mereka yang tidak punya power, mereka yang tidak punya kuasa, mereka yang tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan yang keempat adalah mereka yang lapar dan haus. Menunjukkan pada mereka yang tertindas, mereka yang miskin. Tetapi bagian kedua dari ucapan berbahagia, tiba-tiba dia bicara tentang mereka yang murah hati. Murah hati adalah orang yang mencoba untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Orang yang mencoba untuk menolong mereka yang tadi itu miskin, berduka cita, mereka yang tidak punya kuasa dalam kehidupan ini, mereka yang lapar dan haus. Orang yang murah hati adalah orang yang berbuat sesuatu bagi mereka yang tertindas. Kemudian dia bicara tentang orang yang membawa damai, orang yang menjadi pembawa damai, yaitu mereka yang mencoba berbuat sesuatu di tengah-tengah konflik dan peperangan. Yang berikutnya dia bicara tentang orang yang berbahagia karena dianiaya melakukan kebenaran. Oh ya, kata suci hati. Suci hati diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai healing the broken heart, menyembuhkan orang yang rusak, hancur hati. Dan yang terakhir dia bicara tentang mereka yang menghidupi kebenaran. Bagian pertama dari ucapan berbahagia, 4 bagian pertama dari ucapan bahagia bicara tentang mereka yang tertindas. Tetapi 4 bagian terakhir dari ucapan berbahagia bicara tentang orang yang ingin berbuat sesuatu di tengah-tengah dunia yang tertindas. Orang yang ingin berbuat sesuatu paling tidak meringankan beban dari mereka yang tertindas. Mereka yang terpuruk, mereka yang meneteskan air mata. Kalau begitu, siapa orang yang berbahagia? Menurut saya orang yang berbahagia adalah orang yang nomor 1 bisa mengisi jiwanya. Tetapi nomor 2, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa berbuat sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini dengan cara menolong orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan sesuatu untuk menolong mereka yang miskin. Orang yang mencoba melakukan sesuatu untuk menolong mereka yang tertindas. Orang yang mencoba melakukan sesuatu untuk menolong mereka yang ada di dalam kejahatan. Orang yang mencoba menolong orang lain yang sementara ada dalam keterpurukan. Itulah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang menghidupi sebuah kehidupan yang bermakna. Itulah orang yang berbahagia. Jangan pernah menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Jangan pernah. Jadikan tujuan hidup Anda adalah hidup yang bermakna. Sebab kebahagiaan hanyalah hasil dari sebuah kebermaknaan. Sekali lagi ya. Jangan pernah menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan dalam kehidupan Anda. Sebab tujuan dalam hidup Anda dan saya bukanlah kebahagiaan. Tujuan dalam hidup Anda dan saya adalah sebuah kehidupan yang bermakna. Sebab kebahagiaan hanyalah hasil dari kebermaknaan.
Berbahagialah orang yang mencoba melakukan sesuatu. Berbahagialah orang yang mencoba untuk membagi sesuatu. Berbahagialah orang yang mengulurkan tangannya kepada mereka yang sementara jatuh. Berbahagialah orang yang mencoba mengangkat mereka yang sementara terpuruk. Berbahagialah. Artinya kebahagiaan adalah hasil dari kebermaknaan. Kalau Anda dan saya bisa menghidupi kehidupan yang bermakna, murah hati, membawa damai, healing the broken heart, hidup dalam kebenaran, maka Anda akan menikmati kebahagiaan. Sebab kebahagiaan hanyalah hasil dari sebuah kebermaknaan. Jangan pernah jadikan kebahagiaan sebagai tujuan. Sebab kebahagiaan bukanlah tujuan. Manusia salah sebab manusia mencoba menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan. Kebahagiaan adalah hasil. Kebahagiaan adalah hasil dari kebermaknaan. Kalau Anda menghidupi kehidupan yang bermakna, Anda sementara menghidupi kehidupan yang berbahagia. Ada banyak orang yang miskin atau hidup kurang ingin kaya. Kenapa orang yang miskin ingin kaya? Cita-cita kita ingin kaya sederhana. Supaya saya tidak perlu bekerja lagi. Sebab saya bisa santai-santai. Saya bisa senang-senang. Itulah tubuh. Tubuh selalu kepingin senang. Saya bisa senang-senang. Tapi saya tanya, pernahkah Anda lihat ada orang super kaya berhenti bekerja? Kita yang miskin kepingin kaya supaya nggak perlu lagi bekerja, betul? Tapi pernahkah Anda perhatikan ada orang kaya yang benar-benar berhenti bekerja? Saya tanya, apakah Bill Gates tidak lagi bekerja? Apakah Warren Buffett tidak lagi bekerja? Apakah Elon Musk tidak lagi bekerja? Apakah orang-orang kaya itu sudah tidak lagi bekerja? Enggak. Mereka masih tetap bekerja. Udah kaya masih tetap bekerja. Kita ini salah. Kita ini punya mental miskin yang kepingin kaya supaya kita bisa santai tidak bekerja. Anehnya orang yang sudah kaya masih tetap bekerja. Sebab Anda lihat mereka menemukan kebermaknaan dalam pekerjaan mereka. Ada survei yang membuktikan bahwa 70-80% orang yang pensiun meninggal dalam waktu 5 tahun setelah dia pensiun. Aneh ya? Ada orang yang pensiun, dia temukan survei 70-80% orang yang pensiun itu meninggal dalam waktu 5 tahun setelah dia pensiun. Kenapa? Sebab waktu dia bekerja, dia dihargai. Sewaktu dia bekerja, dia dihormati. Waktu dia bekerja, dia merasa dia melakukan sesuatu. Waktu dia bekerja, dia merasa dia bermakna bagi orang lain. Waktu dia berhenti bekerja, tiba-tiba dia temukan bahwa dia 1 bulan pertama masih bisa santai, 2 bulan pertama masih bisa santai, tapi kemudian dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dia kehilangan sesuatu yang membuat dia merasa bernilai dan bermakna. Itu sebabnya kemudian ada istilah post-power syndrome. Satu perasaan, satu depresi yang muncul setelah dia berhenti bekerja. Setelah seseorang berhenti dari pucuk kekuasaan. Post-power syndrome. Itu sebabnya, sebab pekerjaan memberi kita makna. Ya, memberi Anda uang, tetapi lebih daripada sekedar uang, memberi Anda makna. Dan yang paling lucu dan lebih lucu lagi, orang kaya adalah orang yang kemudian kita temukan mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Warren Buffett punya yayasan sosial. Elon Musk punya yayasan sosial. Bill Gates punya yayasan sosial. Kenapa orang kaya ini punya yayasan sosial? Sebab mereka tahu bahwa kekayaan tidak pernah bisa memberi kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Banyaknya uang tidak pernah bisa membuat hidup mereka bahagia. Hanya ketika mereka belajar menyalurkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Hanya ketika mereka belajar membagi sesuatu kepada orang lain. Hanya ketika mereka belajar menolong orang lain. Mereka menemukan satu kepuasan yang tidak bisa diberi dari apa yang mereka dapatkan dari uang. Aneh ya.
Justru kebahagiaan itu muncul bukan ketika Anda mengumpulkan uang. Orang-orang kaya ini belajar bahwa kebahagiaan itu muncul ketika justru mereka belajar membagikan uang apa yang mereka miliki. Tujuan manusia seharusnya tidak boleh bertitik kepada kebahagiaan. Tujuan manusia harus bermuara kepada kebermaknaan. Sebab kebahagiaan adalah hasil dari sebuah kebermaknaan. Ada satu hal yang orang tidak mengerti. Dalam ucapan berbahagia ada yang bertanya dan pernah bertanya pada saya, mengapa ucapan bahagia yang terakhir adalah mereka yang menderita karena kebenaran? Kenapa orang disebut berbahagia ketika mereka dianiaya? Mereka harus menderita karena kebenaran. Saya berkata, disitulah yang salah dari pemikiran manusia. Kita manusia sudah dibombardir bahwa tujuan manusia adalah bahagia. Dan kalau tujuan bahagia, manusia adalah bahagia, dalam arti kata lain, saya bersenang-senang, saya bisa hidup dengan berfoya-foya. Maka kita berpikir, apa hubungannya kebahagiaan dengan penderitaan? Kita tidak bisa melihat itu. Saya berkata, Yesus tidak mengajarkan soal kebahagiaan. Yesus bicara soal kebermaknaan. Kalau kebahagiaan bicara tentang hidup senang, makanya kita tidak bisa melihat ada hubungan antara kebahagiaan dan penderitaan. Sebab hidup senang berarti saya bahagia. Tetapi sekarang mari kita rubah, yang Yesus maksudkan adalah kebermaknaan. Dalam kebermaknaan Anda akan tahu untuk melakukan sesuatu yang bermakna, ada kalanya kita akan mengalami tantangan. Untuk melakukan sesuatu yang bermakna, ada kalanya saya harus menderita. Misalnya, murah hati. Murah hati kan menderita, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang murah hati menderita? Uang yang saya bisa pakai untuk kesenangan diri sendiri, sekarang saya harus kurangi. Kenapa saya harus kurangi? Untuk saya bagikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Berarti kan secara tubuh saya menderita. Sebab tadinya saya bisa liburan, tadinya saya bisa pakai untuk beli barang untuk keperluan saya bisa pakai uang itu untuk beli barang kesukaan saya bisa pakai uang itu untuk beli barang yang menjadi hobi saya bisa pakai untuk makan lebih, saya bisa pakai untuk makan di restoran mewah. Sekarang uang itu saya harus sisihkan, sehingga saya tidak jadi makan di restoran mewah, sehingga saya tidak jadi beli-beli barang-barang yang menjadi kesukaan saya tidak jadi membeli barang yang menjadi hobi saya hanya bisa beli apa yang saya butuhkan. Tadinya saya bisa tinggal di hotel bintang 5, sekarang karena saya membagi pada orang lain, saya terpaksa tinggal di hotel bintang 4. Artinya saya mengurangi kesenangan saya, supaya saya bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain. Itulah kebermaknaan. Kebermaknaan membawa kita kepada penderitaan secara tubuh, sebab kebermaknaan membuat kita mengurangi kesenangan tubuh untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Sekali lagi ya, mengurangi kesenangan pada tubuh supaya saya bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Itulah kebermaknaan. Makanya dalam kebermaknaan kita melihat memang ada penderitaan. Kalau kebahagiaan menjadi tujuan, kita heran kenapa saya disuruh menderita. Tetapi kalau kebermaknaan adalah tujuan, kita tidak akan pernah heran. Saya percaya teman-teman VOW tempat ini banyak mengurangi kesenangan mereka. Banyak mengurangi pembelanjaan mereka untuk membantu orang lain. Dan itulah arti panggilan Kristus bagi setiap kita. Hidup sebuah kehidupan yang bermakna. Izinkan saya mengatakan ini. Yesus bukan hanya memanggil kita jadi orang benar, tapi Yesus memanggil kita menjadi orang benar yang berbuat baik. Yesus memanggil Anda dan saya bukan untuk jadi orang benar saja, tapi Yesus memanggil kita untuk menjadi orang baik. Orang yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang lain. Dia panggil kita untuk hidup itu.
Ada kalanya kita melihat kekristenan hanya soal benar, hanya soal moralitas. Mana benar, mana salah, mana dosa, mana bukan dosa. Itu betul. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Kalau kekristenan hanya berhenti soal siapa dosa, siapa tidak dosa, siapa benar, siapa salah, kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan penghakiman terhadap orang lain. Tapi Yesus memanggil kita untuk menjadi orang benar yang berbuat kebajikan. Masih ingat cerita tentang perempuan yang didapati berselingkuh berzina? Saya percaya orang-orang Farisi hari itu secara sengaja ingin menjebak Yesus. Mereka sengaja menjebak perempuan itu. Sehingga di tengah-tengah keadaan berzina, mereka tangkap dia, bawa di hadapan Yesus, dan berkata, "Guru, apa yang harus kami lakukan? Bunuh dia, lempar dengan batu, sebab itulah hukum Musa." Sebab mereka terjebak pada soal benar dan salah, dosa dan tidak dosa. Dan kalau Anda terjebak hanya soal moralitas, benar, salah, dosa, dan tidak dosa, maka kita menjadi orang yang selalu melempari batu kepada orang lain. Tapi hari itu Yesus berkata, betul, tapi siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama untuk melempari batu. Seringkali kita lupa bahwa kita justru adalah orang-orang yang melakukan hal yang sama. Dengan cara yang berbeda, kadar yang berbeda, kita seringkali berdosa. Dan kalaupun Anda tidak berbuat dosa, ingat, kita satu kali pernah berbuat dosa. Pernah berbuat dosa. Bukankah kita diselamatkan hanya karena anugerahnya? Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang punya anugerah bagi orang lain? Orang yang berbelas kasihan bagi orang lain. Yesus panggil kita bukan jadi orang benar saja. Dia panggil kita untuk menjadi orang baik. Jadikan kebahagiaan bukan sebagai titik tujuan akhir dalam kehidupan kita. Tujuan akhir dalam hidup Anda dan saya adalah hidup yang bermakna. Sebab kalau Anda menghidupi kehidupan yang bermakna, Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Waktu lalu ada lagu lama, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Tahukah Anda ada kebahagiaan dalam melihat orang lain bisa menghidupi sebuah kehidupan yang baik. Kita ikut mengambil kontribusi dalam hidupnya. Kita berbagi kasih kepada dia. Sama seperti Yesus. Sudah dan masih berbagi kasihnya dan anugerahnya bagi Anda dan saya sampai hari ini. Dan justru karena Yesus mati bagi kita, bukan bagi dirinya, tapi mati bagi kita. Satu-satunya orang yang menyediakan diri dihancurkan untuk orang lain adalah Yesus. Kita mungkin tidak bisa seperti Yesus, tapi satu sisi dia panggil kita untuk menghidupi kehidupan yang sama. Kehidupan di mana kita bersedia dilumatkan dan diremukkan bagi orang lain. Bersedia menghidupi kehidupan bermakna, di mana kita belajar untuk menghilangkan, kita belajar untuk mengurangi kesenangan dalam tubuh kita, supaya kita bisa memberi kebahagiaan kepada jiwa orang lain. Biarlah roti dan anggur hari ini mengingatkan kita, sebagaimana roti itu dipecahkan, demikian pula tubuh Yesus dipecahkan bagi Anda dan saya. Sebagaimana darahnya ditumpahkan, dia panggil kita untuk menumpahkan darah yang sama bagi orang lain. Karena kasihnya ada di dalam Anda dan saya. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah Tuhan, penjunan hidupku.
yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan. Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan Tuhan selalu disanjung. Engkaulah penjunan Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan Tuhan selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Dia nggak pernah panggil Anda dan saya jadi orang agamawi yang menudingkan tangan kita kepada orang lain. Yang selalu berkata dosa, tidak dosa, salah, tidak salah. Tetapi dia panggil kita supaya tangan kita bukan menudingkan, mengambil batu untuk merajam mereka. Tapi dia panggil kita jadi tangannya yang memeluk mereka yang sementara hancur dan terpuruk. Itulah kebermaknaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kebahagiaan sang Bapa yang sejati. Melihat anak-anak yang hilang bisa kembali. Melihat anak-anak yang hancur dan rusak bisa dipulihkan. Melihat mereka yang punya kusta rohani bisa disembuhkan. Mereka yang papa, mereka yang miskin bisa menjadi lebih baik. Paling tidak mereka bisa makan, anak mereka bisa makan. Paling tidak istri mereka masih bisa makan. Paling tidak ada obat untuk berobat ketika mereka sakit. Disitulah panggilan kita yang sesungguhnya. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan yang sesungguhnya. Disitulah salib menjadi berharga. Disitulah salib menjadi sumber keselamatan. Sebab salib bicara tentang orang benar yang bersedia mati supaya kebaikan-kebaikan Bapa, kasih Bapa mengalir kepada setiap orang yang memandang salib. Anda tidak dipanggil jadi tangan Allah yang murka, yang menuding orang. Anda dan saya tidak pernah dipanggil jadi tangan Tuhan yang mengambil batu untuk merajam orang. Anda dan saya dipanggil menjadi tangan Tuhan yang meluk orang. Anda tidak dipanggil untuk jadi mata Tuhan yang menghakimi orang. Anda dan saya dipanggil untuk jadi mata Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada orang. Anda dan saya tidak dipanggil untuk menjadi kaki Tuhan yang menjauh dari dosa. Tapi justru Anda dan saya dipanggil untuk menjadi kaki Tuhan yang melangkah kepada mereka yang tidak mau didatangi oleh siapapun. Hari ini biarlah tubuh dan darah Kristus mengingatkan kita sekali lagi, kita dipanggil jadi berkat. Ambil roti tangan kanan Anda. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Bukan hanya sekedar perjamuan kudus, tapi perbuatlah hal yang sama. Tubuh yang bersedia diserahkan, tubuh yang bersedia dipecahkan bagi orang lain. Untuk menjadi peringatan akan aku.
Percayakah Anda ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus yang dipecahkan. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Jesus. Ambil cawan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan bagi pengampunan semua manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah cawan persekutuan dengan darah Yesus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa satu hal, jaga setiap kami, sebab ketika kami memasuki sebuah level dan dimensi yang berbeda, kami percaya ada tantangan-tantangan yang berbeda. Amin. Oleh sebab itu hamba berdoa buat kepemimpinan yang ada di Voice of Worship, beri kami kepekaan untuk kesediaan ditegur oleh Tuhan ketika kami salah, tetapi kami juga punya kepekaan di mana kami bisa melangkah dengan keteguhan hati untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Oleh sebab itu, special blessing for Nita, Engkau beri roh yang lemah lembut, roh yang rendah hati, tapi di satu sisi roh yang kuat, yang mampu untuk mengangkat beban yang kuat, beban yang besar, tetapi dia menjadi panutan dan role model. Kami tahu ini tidak akan pernah mudah bagi dia dan keluarganya, tapi we speak blessing. Kami melepaskan berkat yang terbaik untuk hidupnya, hidup nikahnya dan suaminya, anak-anaknya. Beri mereka kemampuan yang kuat. Roh pionir yang membuka jalan. Roh kerasulan yang membukakan sebuah daerah-daerah yang baru, pelayanan-pelayanan yang baru, dan mereka akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Oleh sebab itu, biarlah berkat yang sama kami terima, kami alami dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau oleh Bapa Surgawi. Biarlah kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, Amin. hidup nikahmu diberkati, Amin. rumah tanggamu diberkati, Amin. pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, masa depanmu diberkati, dan engkau menjadi berkat yang makin luar biasa bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin.